selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membacakan thread Twitter dari @namaguenan yang berjudul Pilkades. Dan sebelum mendengarkan, tolong like, comment, subscribe, dan share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Pilkades. Pilkades itu memang seru. Namun, kalian tidak tahu di balik euforianya. Kita semua tahu, jika Pilkades itu punya daya tarik tersendiri. Bahkan, ada yang berpendapat jika kesemarakannya melebihi pemilu presiden. Mungkin karena ruang lingkupnya yang lebih sempit. Hanya satu desa yang membuat Pilkades lebih seru dan lebih panas. Jika kita menilik dengan mata telanjang, mungkin akan terlihat biasa saja. Pertarungan argumen di antara pasang calon, cara berkampanye, visi misi dan kontroversi adalah pelangi dalam politik. Namun jika dilihat dari sudut pandang lain, itu akan jelas berbeda. Sudah 3 periode, keluarga Pak Cahyo menjabat sebagai kepala desa. 2 periode pertama adalah Pak Cahyo, lalu 1 periode kemarin adalah adiknya, Pak Karya. Banyak pro dan kontra selama masa kepemimpinannya. Kini Pak Karya berencana mencalonkan kembali. Hingga beberapa hari kemudian, salah satu temanku yang bernama Joko bertamu ke rumah. "Nan, udah ada pilihan buat Pilkades nanti?" Tanyanya to the point. Aku menggeleng. "Aku aja nggak tahu siapa aja calonnya," kataku sambil nyengir. "Lagian, aku nggak peduli," lanjutku. "Bantu aku ya, Nan," pintanya. "Bantu ngapain nih?" Aku balik nanya. Pamanku nyalon nih. Kamu ikut jadi tim sesku ya," Joko menjelaskan. Aku pun mengernyit bingung. Kenapa harus aku? Aku aja nggak punya kapasitas yang mumpuni untuk jadi tim ses. Ucapku jujur. "Halah, ngerendah mulu," kata Joko. Aku menimang-nimang sebentar. "Ya udah, aku ikut deh," kataku mengiyakan. "By the way, calonnya siapa aja?" tanyaku. "Sejauh ini sih baru 2. Pertama itu pamanku yang namanya Pak Rama, sama dari pertahanan, si Pak Karya," jawabnya. Aku cuman manggut-manggut. "Tolong ya, Nan, ikut pilih pamanku ya," pintanya sekali lagi sambil memohon. Iya, aku ikut." "Lagi pula, memang waktunya ganti kades kok," jawabku. Beberapa hari kemudian, datanglah salah satu utusan dari Pak Karya. "Nan, udah ada pilihan?" tanya orang suruhan pertahanan tersebut. "Emang kenapa, Pak?" tanyaku. "Kalau belum, gabung kita ya, Nan," pintanya. Namun aku menggeleng. "Sorry, udah ada yang duluan ngajak saya, Pak," jawabku menolak. Hari-hari berlalu. Setelah melewati beberapa kali rapat tim ses, pos kemenangan dibagi menjadi 5. Aku biasa nongkrong di pos 2.
Mungkin karena lebih dekat dari rumah, dan pos kemenangan itu berada di rumahnya Joko. Suatu malam, mungkin jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Saat itu, hanya ada aku dan Joko yang sedang di pos. Tiba-tiba, entah dari mana, ada yang melempar batu ke arah kami. Suasana yang gelap di sekitar rumah membuat kami menerka-nerka jika itu adalah orang yang iseng. Mungkin di awal-awal hanya sebuah gangguan kecil yang tidak berarti. Itu alasan kita belum berpikiran buruk pada saat itu. Pernah juga di suatu malam, saat itu sedang ramai pemuda yang nongkrong di pos. Awalnya hanya suara jangkrik dan katak yang saling bersahutan. Tak lama, terdengar suara cewek melengking yang kita ketahui itu adalah suara Mbak Dini. Suaranya sangat dekat. Seluruh pemuda di pos 2 berlarian. Bahkan, mereka semua pergi untuk pulang ke rumah masing-masing, meninggalkan aku dan Joko yang tersisa berdua di sana. Ada yang aneh ya, Nan? Ucap Joko setelah keheningan yang lama menyelimuti kami. Aneh gimana? Tanya aku kebingungan. Gini deh, aku tahu rumahku itu berada di pojokan desa, mepet ke sawah dan tetangga aja bisa dihitung jari, jelas Joko. Rumah Joko memang berada di pojokan dan dekat sawah. Udah gitu, masih banyak kebun di sekitar rumahnya. Cuma selama kita nongkrong di sini, baru kali ini aja kita ngerasa terganggu kan? Lanjut Joko. Iya, aku mengangguk tanda mengiyakan. Nah, itu yang buat aku merasa aneh, Nan. Terkanya. Pokoknya, semenjak kita jadi tim ses dan rumahku jadi pos kemenangan, itu semua menjadi di luar nalar. Lanjutnya. Nanti kita coba tanya Pak Soleh. Beliau kan lebih tahu masalah yang begini, ajaknya. Pak Soleh merupakan seseorang yang paham dengan hal-hal yang berbau begituan. Rumahnya berada di beda kota dengan kami. Beberapa hari kemudian, aku dan Joko sowan ke rumah Pak Soleh. Assalamualaikum, salam kami berdua. Waalaikumsalam, jawabnya. Akhirnya Joko menceritakan maksud kedatangan kami, dan beliau juga bersedia untuk mendengarkan keluhan kami. Masalah yang terjadi di rumah Joko itu memang benar. Itu adalah kiriman dari mereka untuk sekedar mengganggu kalian, kata Pak Soleh menjelaskan. Terus gimana, Pak? Tanya Joko. Boleh saya minta foto dari Pak Karyo dan Pak Cahyo? Pinta Pak Soleh. Akhirnya Joko memberikan foto mereka berdua lewat ponselnya. Pak Soleh melihat foto itu secara bergantian. Dahinya mengkerut, seperti membaca sesuatu. Tak lama, Pak Soleh bertanya lagi. Warga desa kalian banyak yang meninggal secara tidak wajar ya? Joko mengangguk. Iya Pak, ada yang tiba-tiba meninggal tanpa sebab, ada yang sakit tapi dokter nggak tahu penyebabnya. Ada juga yang meninggal karena kecelakaan.
Tapi anehnya, kecelakaannya itu di satu titik, yaitu tikungan dekat rumah Pak Karyo. Lebih aneh lagi, yang meninggal karena kecelakaan itu pasti warga yang desa kita, bukan warga desa lain. Jelas Joko lebih lanjut. Kalian tahu apa penyebabnya? Tanya Pak Soleh. Aku dan Joko saling berpandangan. Akhirnya saling jatuh cinta. Hehe, bukan woi. Aku dan Joko saling berpandangan, seperti mencerna sesuatu. Kalau dari kata orang, saya tahu Pak, ucap Joko ke Pak Soleh. Katanya, itu buat tumbal ya Pak? Terka Joko. Pak Soleh mengangguk. Iya, itu kerjaannya mereka yang memelihara makhluk gaib. Dan tumbalnya adalah warga desa, jawab Pak Soleh. Kalau boleh tahu, mereka itu apakah keluarga Pak Karyo? Tanya Joko. Pak Soleh hanya mengangguk. Bapak bisa membantu kami? Pinta Joko pada Pak Soleh. Bisa, tapi untuk saat ini biar saya lihat dulu kekuatan mereka, tegas Pak Soleh. Akhirnya setelah itu kami berpamitan dan dia berpesan agar menemuinya beberapa hari lagi. Hari berlalu. Malam itu, aku dan Joko sedang nongkrong di sebuah warung kopi yang terletak di dekat kantor desa. Tiba-tiba, datanglah salah satu teman tim main bola kami. Sebut saja Eko. Berita yang tersebar adalah Eko merupakan tim ses dari kubu sebelah. Saat aku sedang ingin menyapanya, Eko malah membuang muka, bagi orang yang tidak kenal. Akhirnya, malam itu aku menyadari satu hal. Aku sudah basah dalam berpolitik. Kadang, teman akan menjadi musuh dan musuh bisa jadi teman. Itulah indahnya politik. Saat aku dan Joko sedang dalam perjalanan pulang ke pos 2, lampu depan motor seketika mati. Sampai saatnya kami melewati tikungan jalan mematikan itu. Dari kejauhan, di dekat pohon pisang di pinggir jalan, ada pocong di sana. Dan warnanya merah. Jok, lihat di samping pohon pisang, ujarku sambil menunjuk arah itu. Takutnya aku halu. Astagfirullah. Joko beristighfar sembari melajukan motor dengan kekuatan penuh. Sumpah, itu pocongnya warna merah, men. Kain kafannya juga merah. Aku merinding parah saat itu. Saat kami sampai di pos 2, ternyata di sana ada Pak Soleh. Banyak banget ya, ucap Pak Soleh sesaat kita menghampiri beliau. Wah, iya Pak. Saya juga barusan diliatin pocong merah kok, curhat si Joko. Oh, yang itu ya, kata Pak Soleh sambil menunjuk ke arah jalanan. Kita balik badan, dan ada pocong merah yang tadi kita lihat. Astaga, dia ngikutin Pak, tanyaku. Pak Soleh mengangguk. Iya, cuma dia gak bakal mendekat, jelasnya. Aku dan Joko hanya manggut-manggut tanpa mengalihkan pandangan dari pocong itu. Ada apa Pak? Tumben ke rumah saya? Tanya Joko. Begini, saya bantuin calon kamu,
tegasnya. Makasih ya Pak. Aduh, maaf ngerepotin nih, kata Joko lagi. Iya gak apa-apa. Lagian saya diemin, merekanya malah makin menjadi, ujar Pak Soleh. Akhirnya aku, Joko, dan Pak Soleh masuk ke kamar Joko. Soalnya di luar itu ramai. Dan Pak Soleh mau cerita sama kita berdua. Mereka itu hitam. Mereka memelihara untuk mendapat jabatan, ucap Pak Soleh. Dan pocong itu salah satunya. Lanjutnya. Untuk saat ini, saya bantu dengan doa ya. Saya juga buat pagar gaib untuk rumah ini. Ya walau tidak kuat, setidaknya untuk menghambat mereka agar tidak mengganggu. Jelas Pak Soleh. Namun Pak Soleh menatapku, seperti ada yang aneh denganku. Pak, ngeliatinya jangan gitu, serem jujurku. Soalnya dia lihat aku serem banget deh. Enggak, kamu menarik, ujar Pak Soleh sambil nyengir. Saya emang ganteng Pak, tapi masih suka cewek kok. Bajingan, umpat Pak Soleh disusul tawa kita bertiga. Setelah malam itu, memang keadaannya terasa lebih nyaman. Namun itu hanya terasa sewaktu kita berada di pos saja. Kalau udah di luar mah, masih aja serem. Bahkan waktu mendekati 1 bulan sebelum pemilihan, euforianya semakin panas. Para calon sibuk mengurusi kampanyenya. Oh iya, saat itu sudah diputuskan hanya ada 2 calon, yaitu Pak Rama dan Pak Karya saja. Setiap malam, aku selalu nongkrong di rumah Joko, walau hanya sekedar ngopi dan bermain game. Suasana rumah Joko memang selalu sepi kalau malam. Mungkin hanya kita yang nongkrong di sini.